Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Hari ini kita kembali akan berbincang tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Kali ini kita akan berbincang tentang setia kepada pemimpin. Kepada pemimpin kita harus setia, harus taat, harus mentaati apa yang diperintahkannya. Hal itu termaktub dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanajatum, seandainya terjadi pertentangan, persengketaan, perselisihan, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ilallah, kepada Allah atau kepada Al-Quran, wa rasuli, dan kepada Rasulnya atau kepada sunnah, in kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, dalika, yang demikian itu, khairu wa ahsanu ta'wila, lebih baik akibatnya. Nah, sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada, berdasarkan ayat ini sudah sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk setia, untuk taat pada Allah, pada Rasul, dan pada pemimpin. Seperti dicontohkan zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika memimpin, mengatur rakyatnya semua tunduk, semua taat, semua aturan dilakukan berdasarkan Allah, berdasarkan Rasul, dan akhirnya tercipta masyarakat madani, masyarakat aman, tentram, damai, karena permasalahan apapun bisa diselesaikan dengan baik dan di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dilanjutkan oleh generasi berikutnya, para sahabat masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya semua melaksanakan syariat Islam, mengikuti Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan begini, Bu, negara kita bukan negara Islam, kita banyak sekali agamanya, kita berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi? Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu pertanyaan yang mungkin kadang muncul pada benak kita atau sebagian masyarakat, sehingga kadang sebagian nih ada orang yang membentur-benturkan Islam dan Pancasila. Padahal saya ingatkan bahwa Pancasila dan Al-Quran tidak usah dibentur-benturkan. Al-Quran dan Pancasila sejalan. Pancasila itu berdasarkan kepada Al-Quran karena para pendiri bangsa, bapak-bapak kita dahulu yang menginspirasi ide untuk mengeluarkan Pancasila. Untuk sampai terbentuknya Pancasila itu karena mereka yakin akan adanya Al-Quran dan para kiai, para pimpinan kita. Contohnya ketika dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Allah satu. Al-Quran menyatakan qul huwallahu ahad, Allah satu. Apakah beda? Tidak. Sama-sama kita berdasarkan bahwa Allah adalah satu. Bangsa Indonesia yakin bahwa Tuhan kita satu. Ya, Tuhannya ada Allah, ada selain Allah, itu yang berbeda.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah itu bertentangan dengan Islam? Itu sangat sesuai dengan Islam, karena kita umat Islam lahir adanya Nabi Muhammad membangkitkan ke persamaan derajat, hak asasi manusia yang setara, manusia yang tidak ada beda satu dengan yang lainnya. Nah, begitu pula pada ayat-ayat berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya, Pancasila satu dengan lainnya tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila, tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Pancasila itu dalam kacamata yang utuh, semuanya bulat, tidak terpisahkan. Oke, clear di sini, tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam, ya. Bisa kita pahami, artinya kita melaksanakan hukum untuk kita umat Islam tetap kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ketika yang non-muslim punya kitabnya masing-masing, dan itu akan sejalan dengan Pancasila. Selanjutnya, ketika ada pertanyaan, Bu, kalau pemimpinnya tidak baik, pemimpinnya tidak amanah, pemimpinnya berbuat tidak benar, bagaimana? Oke, sekarang pemimpin tidak baik, tidak amanah, tidak benar. Pemimpin itu yang memilih siapa? Tentunya yang memilih kita. Tidak, Bu, saya tidak memilih dia. Oke, kita tidak, tapi yang lain saudara kita. Artinya kita musyawarah, mufakat, hasil kesepakatan bersama, suara terbanyak. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tidak bisa mengelak. Pemimpin kita harus tetap diikuti. Ketika tidak ada persesuaian, kita salurkan aspirasi, ide-ide kepada mereka, para ulama. Sampaikan kepada ormas, sampaikan kepada anggota dewan dan sebagainya, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika ternyata masih sangat sulit dan berat, tugas kita apa? Apakah kita memprovokasi? Apakah kita menghujat? Atau bahkan kita menyebarkan info-info yang tidak benar kepada yang lain? Tidak perlu. Ketika kita menghujat, apa manfaatnya buat kita? Apa pemimpin kita berubah? Tidak. Ketika kita menghujat, apakah itu manfaat buat kita? Malah kita dosa, akhlak tidak baik. Kita harus setia pada pemimpin, kita harus meluruskan, kita harus mendoakan. Nah, ini kata kuncinya, kita harus mendoakan. Apakah dengan mendoakan akan berubah? Insya Allah, ketika Allah menghendaki, karena yang bisa kita lakukan adalah doa, karena doa itulah penghubung kita dengan Allah. Allah bisa segalanya. Allah bisa membalikan hati-hati manusia, membalikan hati-hati kita. Ya, jadi kembalikan pada Allah, berdoa, ya Allah, semoga pemimpin kita amanah, semoga pemimpin kita melaksanakan dengan baik. Itu ketika terjadi ketidakbaikan. Nah, selanjutnya, bagaimana tugas kita sebagai pemimpin? Tugas kita sebagai seseorang yang dipimpin harus sejalan, harus mengikuti aturannya, harus senantiasa setia apa yang disampaikannya. Hal ini dicontohkan oleh sahabat kita Amr bin As dalam sebuah kisah ketika terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Umat Islam merasa khawatir, pemimpin kita Khalid bin Sa'ad merasa kita khawatir nih, ayo kita minta bantuan. Dibuatlah surat minta bantuan kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena waktu itu pemerintahan sudah Abu Bakar As-Siddiq. Minta kiriman bantuan tentara, bantuan karena kondisi kita terjepit. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dengan segera menanggapi surat itu, dan dia menyampaikan surat kepada Gubernur Amr bin As. Amr bin As ketika menerima surat itu, apa yang dia lakukan? Dia menerima surat dengan penuh sukacita sambil dibaca, ya, dan berkata, hamba ini ya Amirul Mukminin, tak obahnya sebagai anak panah yang berujungnya mata Islam. Sedang diri baginda selaku pengganti Allah memegang tangkai busur panah itu, maka bagindalah yang akan menimbang manfaat dan mudaratnya. Bagindalah yang akan melepaskan anak panah itu menurut ukuran tempat pertimbangan baginda.
Maka tunjukkanlah ya Amirul Mukminin di mana tempat anak panah baginda itu mesti terbang. Lepaskanlah dia ke situ. Dia telah bersedia, dia telah bersiap menerima perintah. Luar biasa. Ketaatan, kesetiaan yang ditunjukkan oleh sahabat Amr bin As ketika diperintahkan, ayo kamu ke sana. Tahu resikonya ke sana? Kematian. Karena akan menuju medan perang, tapi dia bilang, bagaimana baginda melepaskan busur panah ke sana lah, akan terbang. Jadi perintah kita diperintah apapun, ayo laksanakan. Selama memang perintah itu benar dan perintah itu baik. Nah itulah sahabat Komariah ini, kesetiaan kita kepada pemimpin ditunjukkan dengan bukti-bukti yang kita wujudkan untuk juga membantu kemakmuran masyarakat. Hari ini kita sebagai warga masyarakat, kita turut membangun program-program pemerintah yang kecil-kecil saja, yang kita bisa lakukan saja, yang bisa kita laksanakan. Bagaimana kita bisa taat pada pemerintah ketika pemerintah misalnya memerintahkan, ayo kita hari ini untuk menjaga kemakmuran, kelestarian, menanam pohon. Sederhana, tanamlah pohon di rumah kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, supaya tanah kita hijau, supaya tanah kita asri, supaya sehat kepada kita. Itu contoh yang kecil-kecil saja, yang sederhana-sederhana, yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Itu sahabat Komariah yang dimanapun berada yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.